Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Teman-teman, hari ini kita bahas tentang Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan materi di materi SMP kelas 8 semester genap. Apa itu Teorema Pythagoras? Yuk langsung saja ya kita bahas sekilas terkait teorema Pythagoras dan nanti juga ada contoh-contohnya. Adapun target pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama adalah menentukan rumus Pythagoras, terus jenis segitiga lancip, tumpul, dan siku-siku menggunakan teori Pythagoras, menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui, penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar, yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu berawal dari segitiga siku-siku, di mana di bagian sisi miring itu kita namakan dengan hipotenusa, yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Sisi ini berlawanan dengan sudut kanan, ya. Jadi adapun teorema Pythagoras itu yang kita ketahui bahwasanya pada teorema Pythagoras berlaku kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lain. Hubungan ini sangat mendasar dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Adapun pembuktiannya adalah sebagai berikut, ya. Silakan diperhatikan animasi di sebelah kanan. Itu ada dua persegi yang kita potong-potong kecil, ternyata akan menghasilkan sisi miring kuadrat, ya. Jadi persegi satu yang kecil, persegi dua yang sedang, persegi yang ketiga itu adalah yang memiliki sisi sepanjang sisi miring. Oke. Ya. Jadi untuk teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C itu adalah sisi miring, A dan B adalah sisi yang lain. Untuk menentukan segitiga tersebut memiliki sudut lancip, tumpul maupun siku-siku, nah, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar berikut, ya. Untuk yang A itu adalah gambar segitiga siku-siku di mana berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Untuk yang B itu adalah segitiga tumpul di mana A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, ya. Untuk yang C itu segitiga lancip di mana sudutnya kurang dari 90, ya. Jadi berlaku untuk segitiga ini itu A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Oke, langsung saja untuk kita aplikan ke contoh 1, contoh soal, ya. Misalkan A dan B-nya diketahui, A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 12, dan C sama dengan berapa. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga C kuadrat didapatkan adalah 169. C adalah akar 169 sama dengan 13. Oke, kita lanjut contoh yang kedua.
diketahui A sama dengan 9, B-nya kita cari, dan C sama dengan 15. Maka berlaku teorema Pythagoras ya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat karena sisi miringnya adalah C. Sehingga 9 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 15 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81, 15 kuadrat adalah 225. Sehingga B kuadrat adalah 225 dikurangi 81 sama dengan 144. B adalah akar dari 144 sama dengan 12. Contoh yang ketiga, ini contohnya mirip dengan contoh yang kedua ya. Nah, jadi kita ketahui A-nya dicari, B-nya adalah 6, C-nya adalah 10. Maka A kuadrat nanti kita dapatkan adalah 64. Sehingga A-nya adalah akar 64 sama dengan 8. Kita lanjutkan contoh yang keempat, di mana contoh keempat ini adalah penerapan segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, sebuah tangga dengan panjang 2,5 meter bersandar pada dinding sebuah bangunan. Jarak di antara kaki tangga dengan dinding itu adalah 1,5 meter. Terangkan bagaimana Anda menentukan bahwa dinding itu tegak atau tidak. Untuk mencari dinding itu tegak atau tidak, maka kita harus melihat apakah dia siku-siku atau tidak ya. Otomatis karena melihat dia siku-siku atau tidak, maka kita butuh kita membutuhkan apakah berlaku teorema Pythagoras, ya kan? Sehingga apa? Teoremanya misalkan A-nya berarti 2, B-nya adalah 1,5, C-nya adalah 2,5. Apakah berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Kita cek. 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat, apakah sama dengan 2,5 kuadrat? Nah, kita kuadratkan ya. 4 ditambah 2,25, apakah sama dengan 6,25? Oh, ternyata antara kiri dan kanan itu sama. Karena dia sama, maka dinding tersebut adalah tegak. Dinding tegak karena siku-siku ya. Jadi alasannya siku. Oke ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kelima. Contoh kelima, berapakah panjang BC pada gambar di samping? Di mana BC ini merupakan salah satu sisi di sini ya. Jadi BC-nya ini gampang ya. Tinggal apa? Tinggal dimasukkan aja. Jadi misalkan ini A, ini B kita cari, terus di sini C, atau kita rubah ya. Nah, kita ngikut apa? Ngikut titiknya ini karena A di atas, maka di sini adalah A yang kita cari. Karena C yang di sini berarti 4 itu adalah miliknya C. Karena B di sini berarti 5 itu miliknya B. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwasanya untuk mencari Pythagorasnya sisi miring kuadrat ya, berarti B kuadrat sama dengan kalau di sini A kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, berdasarkan gambar segitiga ABC. Segitiga ABC. Nah, setelah itu diapakan? Tinggal dimasukkan aja ya. 5 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2
25 sama dengan A kuadrat ditambah 16. A kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Sehingga A adalah akar dari 9. Ketemunya A sama dengan 3. Ya, jadi panjang BC sama dengan 3 senti. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Berapakah panjang X pada gambar di atas? Nah, di sini teman-teman disuruh mencari panjang X. Nah, gampang saja ya. Kita masukkan teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi kalau misalkan di sini A, atau kita tulis A-nya 5 akar 2, B-nya sama dengan X, C-nya sama dengan 10 akar 3, maka untuk mencari X kita membutuhkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, 5 akar 2 kuadrat ditambah B, B di sini adalah X ya, berarti X kuadrat sama dengan 10 akar 3 kuadrat. Ini ya, 5 kuadrat adalah 25, akar 2 kuadrat adalah 2, plus X kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100, akar 3 kuadrat adalah 3. 50 ditambah X kuadrat sama dengan 300. X kuadrat sama dengan 300 dikurang 50 sama dengan 250. Sehingga X-nya adalah akar 250. 250 itu 25 kali 10. Nah, 10 ya. Sehingga akarnya 25 kan 5 ya. 5 akar 10. Jadi jawabannya 5 akar 10. Ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Jawabannya 5 akar 10. Lanjut soal nomor 7. Sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 36 km. Jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir adalah, jadi utara ya, ke utara 15 km, terus ke arah barat 36 km. Jarak dari sini ya, berarti sisi miringnya kan yang dicari. Langsung saja ya, 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan, katakanlah ini X, berarti X kuadrat. 36 kuadrat itu berapa? Nah, kita hitung. 36 dikali 3, 36. Ya, jadi kita hitung saja. 36 kuadrat itu 1, 2, 96 ya. Kalau 15 kuadrat itu 225 ya, sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan, ketemunya ini 1, 5, 21. Ya. Nah, kalau ini kita akar, ya, 1521 berarti X-nya adalah akar dari 1521 sama dengan 39 kilometer. Jadi ketemunya X-nya adalah 39 kilometer.
Kita lanjutkan contoh ke-8. Diketahui bangun seperti pada gambar ya. Gambarnya itu ada dua segitiga yang kita padukan menjadi satu. Ya, berapakah panjang BD? Nah, di sini ada dua kali proses ya. Proses yang pertama adalah mencari BC, proses yang kedua adalah mencari BD. Oke, langsung saja kita kita hitung ya. Untuk yang proses pertama perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC, sisi miringnya adalah AC, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah, terus 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 81 ditambah BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 225 dikurang 81 sama dengan 144. Sehingga BC ya, akar dari 144 sama dengan 12. Nah, setelah BC ketemu 12, maka kita cari BD. Perhatikan segitiga BCD. Nah, siku-siku di C. Ya, siku-sikunya kan di C. Sehingga BD adalah sisi miring. BD kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah 25 adalah 169. Sehingga BD adalah akar 169 ya, sama dengan 13 cm. Jadi jawabannya ini 13 cm. Itu soal nomor 8 ya. Untuk soal yang nomor 9 adalah ini merupakan soal yang terakhir ya. Diketahui 4 pasang bilangan sebagai berikut. Dari 4 pasangan bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini adalah 3 bilangan yang memenuhi untuk sifat-sifat dari Pitagoras. Seperti kita tahu untuk triple Pitagoras yang pertama, ini sudah dipelajari saat SD ya. Jadi triple Pitagoras yang pertama itu 3, 4, 5, di mana yang terakhir itu adalah sisi miring. Ya, jadi yang terakhir itu sisi miring. Dan kelipatannya otomatis, dan kelipatannya berarti bisa 6, 8, 10, 9, 12, 15. Misalkan ini 12, 5, 12, 16, 20 ya, dan seterusnya. Dari sini yang kita bisa peroleh adalah ada, ini masih kurang ini kayaknya. Bisa kita tambah ya. Berarti di sini 15, 20, 2, 25 ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya yang memenuhi itu yang A. Jadi 20, 15 dan 25. Ini kan? Ya. Itu yang pertama. Selain itu ada juga triple Pitagoras yang kedua. Itu angkanya 5, 12, 13 dan
kelipatannya. Berarti 10, 24, 26. Ya, apakah ada lagi? Ya, dan kelipatannya ya tinggal ditambahi aja ya. Berarti bisa dilanjut ya. Terus yang ketiga itu ada 7, 24, 25 dan kelipatannya. Nah, kelipatannya berapa? Berarti 14, terus 48, 5, 50 dan seterusnya. Ya, berarti dari sini yang memenuhi adalah yang kedua. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 2. Oke, itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Untuk lain-lain jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.